Lupakan deh semua seminar motivasi yang pernah kamu dengar. Beneran, kali ini kita bakal bongkar satu-satunya cara buat keluar dari kegelapan. Dan ini berdasarkan kenyataan yang pahit, bukan janji-janji manis. Siap buat dengar kebenaran yang mungkin agak nyelekit. Oke, cerita ini dimulai dari titik paling bawah. Coba bayangin ya, sumber kita cerita, dia lagi duduk di lantai rumah sakit kelas 3 yang, ya ampun, kumuh banget. Ibunya lagi terbaring sakit. Dan satu-satunya pemisah antara dia sama pasien lain yang udah sekarat, itu cuma gorden tipis. Sambil duduk di lantai yang dingin itu, nggak punya duit sepeser pun buat operasi, cuma ada satu pertanyaan di kepalanya. Gimana caranya gua keluar dari sini? Nah inilah yang namanya titik tergelap. Momen dimana rasanya tuh gagal total. Dan gak ada jalan keluar sama sekali. Percaya nggak, hidupnya tuh nggak selalu kayak sekarang. Jauh banget. Dulu, dia harus milih mau makan rice box KFC yang harganya cuma 10.000 atau nonton bioskop. Makan Indomie tiap hari itu bukan pilihan gaya hidup, tapi ya emang cuma itu yang bisa. Itulah realitasnya. Bingung, gagal, dan rasanya buntu. Jadi ini poin yang penting banget. Nasihat yang bakal kamu dengar ini bukan datang dari orang yang lahir udah enak. Ini datang langsung dari parit. Dari seseorang yang pernah ngerasain persis apa yang mungkin lagi kamu rasain sekarang. Terus apa rahasianya? Gimana caranya dia bisa berubah? Jawabannya tuh sederhana banget. Saking sederhananya, kebanyakan orang malah nggak nganggap ini penting. Rahasia buat menang di permainan hidup ini cuma satu, showing up. Selalu hadir, kerjain apa yang emang harus dikerjain setiap hari. Nggak pakai alasan. Mau kamu penjual sate, videographer, atau content creator, aturannya sama, datang dan kerja. Dan ini bukan cuma teori loh. Coba bayangin, selama 10 tahun terakhir, dia nggak pernah absen kerja, 1 hari pun. 10 tahun. Itu artinya 0 hari libur. Gila kan? Gak peduli lagi sakit, hari raya, bahkan pas orang lain lagi liatin kembang api tahun baru, dia tetap di depan mejanya. Seringkali sampai jam 3 pagi. Terus gimana soal keberuntungan? Nah, gini cara kerjanya. Keberuntungan itu pasti bakal datang. Pasti. Tapi dia cuma bakal nemuin orang yang lagi kerja pas dia datang. Kalau pas hari beruntungmu kamu malah lagi males-malesan, ya udah, kesempatan itu bakal lewat gitu aja. Dan kamu bakal tetap di situ-situ aja. Tapi kerja keras saja tuh nggak cukup kalau lingkunganmu salah. Ini nih kebenaran pahit selanjutnya. Kamu harus berhenti dengerin sesama pecundang di sekitarmu. Kenapa? Karena mereka nggak akan narik kamu ke atas. Mereka cuma bakal nahan kamu di bawah bareng-bareng. Sering banget kan denger kalimat ini? Gua udah coba yang terbaik kok. Udah kerja keras. Tapi ya emang nasibnya aja yang sial. Kedengerannya familiar nggak? Menurut sumber kita, itu semua bohong. Kamu cuma lagi bohongin diri kamu sendiri. Coba kita uji ya. Kalau sekarang ada kru kamera yang rekam hidup kamu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, kira-kira apa yang bakal kita lihat di rekaman itu? Mungkin rekaman itu isinya bakal nunjukin orang yang lebih banyak scrolling media sosial daripada kerja beneran, orang yang baru nyoba sebentar, terus nyerah sambil ngeluh. Hasilnya, sebuah film tentang pecundang yang ya ngebosenin banget, gak ada yang mau nonton. Jadi pada akhirnya semuanya kembali ke pilihan. Karena di dunia ini, kata sumber kita, kamu cuma bisa jadi salah satu dari 2 jenis makhluk ini. Anggap aja hidup ini hutan belantara. Kamu bisa milih jadi tikus, kerjaan yang ngumpet, ngeluh, nyalain keadaan, dan ujung-ujungnya ya dimangsa. Atau kamu bisa jadi beruang, ambil tindakan, tanggung jawab penuh, dan jadi penguasa di hutan itu. Kenapa jadi beruang itu penting banget sekarang? Karena standarnya udah berubah total. Dulu, di zaman orang tua kita, jadi orang rata-rata itu udah cukup. Cukup buat beli rumah, cukup buat punya mobil, cukup buat hidup layak. Tapi hari ini, lupakan. Jadi rata-rata hari ini adalah resep pasti buat jadi budak sistem. Kamu nggak bakal pernah kebeli rumah, nggak bakal pernah punya mobil. Paling bagus, kamu bakal abisin hidup buat nyicil motor. Dunia udah berubah, jadi cukup baik itu udah nggak cukup lagi. Oke, terus gimana caranya biar kita jadi pemenang? Yuk, kita pakai satu kerangka berpikir baru yang bakal ngubah cara kamu ngeliat semua tindakanmu setiap hari. Konsep ini namanya invert thinking. Dipopulerkan sama investor legendaris Charlie Munger. Gampangnya gini, daripada nanya apa yang harus gue lakuin biar sukses, coba balik pertanyaannya. Kehidupan kayak apa sih yang paling gue hindari? Terus lakuin kebalikannya. Nah, ini cara pakainya dalam praktek sehari-hari. Bayangin aja selalu ada kamera yang ngerekam hidup kamu. Setiap kamu milih buat males-malesan, setiap kamu nyerah, setiap tindakanmu, semuanya kerekam. Non-stop.
Pertanyaan terakhir dan yang paling penting adalah ini. Rekaman hidup kamu itu nantinya bakal diputerin buat ditonton sama anak kamu di masa depan. Kira-kira film hidupmu itu bakal jadi kisah inspiratif yang bikin dia bangga? Atau malah jadi tontonan memalukan yang pengen kamu sembunyiin? Pilihannya ada di tanganmu, mulai dari detik ini.